Selamat datang pemimpin baru. Langkahmu harapan menggebu. Kami menanti kerja penuh arti untuk rakyat setia tak henti. Jangan takut melangkah ke depan, melakukan kebaikan yang bertahan. Pendengar Pro 1 RRI Atambua dan juga pemirsa RRI Atambua yang menyaksikan langsung dari YouTube RRI Atambua Official. Saya ucapkan selamat pagi, Anda kembali berjumpa dengan saya. Dan kali ini saya di tempat yang sangat luar biasa dan juga bersama dengan orang-orang yang juga luar biasa di pagi hari ini. Jadi saya langsung datang di Kebun Jane. Ya, ini pasti masyarakat Nusa Tenggara Timur ini penasaran seperti apa sih Kebun Jane. Mungkin banyak yang menyaksikan lewat YouTube, melihat atau lewat TikTok. Tapi pagi hari ini RRI langsung datang ke Kebun Jane untuk melihat secara nyata apa saja aktivitas yang terjadi di sini. Dan tadi saya sudah sempat keliling melihat-lihat dan saya katakan ini pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang perempuan hebat menurut saya. Dan saat ini saya perkenalkan dulu, saya sudah bersama dengan Sis Jane. Selamat pagi Sis Jane. Selamat pagi juga. Ini walaupun banyak kesibukan tapi semangatnya kelihatan dari wajahnya nih. Pagi-pagi udah selesai. Ya. Dan juga saya bersama dengan Ketua Divisi Penanaman Kebun Jane, ada Bang Absamso Kase. Ini teman saya luar biasa juga. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Ya, ini sih sedikit cerita. Beliau ini sebelum di sini saya memang dengan beliau ini selalu di kebun. Dan nama Davala itu keluar dengan pertanian hortikultura. Ini beliau ini namanya di Cetus. Dan saya kemarin ketika lihat flyer saya kaget, ini ada Absamso di sana. Ini luar biasa. Jadi orang-orang luar biasa ada di sini. Sis sangat luar biasa juga. Kalau kita lihat Kebun Jane ini kan tidak hanya di sini ya, Sis Jane. Kemarin sampai Pilgub kemarin juga Sis Jane aktif. Habis itu masuk kebun. Ini luar biasa. Sis, ini lahannya berapa besar nih? Lahan total sekarang 12 hektar. 12 hektar. 12 hektar. Ini rencananya mau diisi apa saja, Sis? Sekarang kita sudah ada, saya ini kan jadikan ini sebagai kebun yang inovasi ya. Kebun inovasi. Kebun inovasi. Ya. Jadi banyak hal yang memang tidak ada di NTT, kita bikin ada. Nah, kepercayaan saya adalah kalau kita mengelola pertanian dengan baik, Ya. maka apapun di NTT ini bisa jadi. Bisa jadi. Contohnya di depan itu, Ya. di paling depan itu Ya. ada wortel brastagi, di mana bibitnya kita bawa langsung dari Sumatera Utara. Itu pisang Cavendish, bibitnya langsung pakai pesawat dari asahan Sumatera Utara. Tapi bisa ditanam Bisa di sini. tumbuh dan kita mau Ya. panen. Saya lihat tadi ini pisangnya kok berbeda. Beda, pisang Cavendish. Ya. Kalau teman-teman mungkin tahu pisang Cavendish adalah pisang kualitas ekspor. Ya, berarti yang ada di market-market itu ya. Betul. Jadi targetnya ini nanti Untuk ekspor. ekspor. Ya, dan saya Ya. sudah buatkan dus packaging, ya. Saya minta nanti teman ambil satu packagingnya untuk contoh. Nah, itu akan jadi produk NTT yang ke luar negeri. Targetnya luar negerinya mana nih? Baik itu Timor Leste maupun Malaysia, Singapura. Ya. Hari ini saya bawa teman juga dari Singapura. Dia yang kita akan membuat satu kontrak untuk ambil barang dari sini ke Singapura. Oh, yang tadi Iya. sama Sis lihat. Kita sudah dalam tahap diskusi. Saya 2 minggu terakhir itu 2 kali ke Singapura Siap. untuk mendiskusikan apa yang kita bawa dari NTT langsung ke sana. Jadi selain pisang ini apa lagi nanti? Kira-kira targetnya? Targetnya adalah kita harus membuat kontrak apa yang mereka mau kita supply ke mereka. Jadi kita balik. Kita Ya. bisa tanam apapun, tapi kita harus bikin kontrak dengan mereka.
Jadi sekaligus tanya mereka mau apa gitu Ya, kan? jadi marketnya pasti Pak. Yang Ya, sekarang betul. problemnya adalah orang bisa menanam, produksi, pasarannya nggak ada. Iya. Betul. Yang saya buka, yang saya buat itu terbalik. Pasarnya udah ada dulu, Baru kita produksi, luar biasa. kita balik. Ya, ya sis, ini sebelum kita lanjut saya buka dulu ruang untuk teman-teman yang menyaksikan kita bisa langsung kontak ke sini juga. Silakan bisa di 081 138 269 16. Sekali lagi 081 138 269 16. Silakan kamu yang menyaksikan mau langsung bergabung, boleh nanti bisa komen di YouTube atau bisa langsung kontak kami ke nomor yang tadi. Bisa tanya langsung ke Sis Jen. Boleh. Ya. Sebelum saya ke Bang Absamso, saya masih ke Sis. Ini karyawannya berapa banyak tuh, Sis? Sekarang kita sudah di 50 orang, mendekati 60. 60, mendekati 60 orang ya. Ini mereka sistemnya seperti apa? Mereka kerja gantian atau Tidak, mereka kerja sehari full. sehari full ya? Ya. Dari jam 8 sampai jam 4. Jam 4 ya. Oke. Baik, saya ke Bang Absamso dulu. Ini pencetus tanaman hortikultura di Davala dan hari ini ada di perbatasan Davala dengan Fatubaa ya. Ya. Bang mungkin bisa sampaikan dulu setelah bergabung sama Sis Jen, melihatnya seperti apa? Jadi baik, dulu itu kan saya sudah terjun memang di dunia pertanian hortikultural. Nah, yang jadi pembeda yang dulu dan sekarang Ya. ketika saya bergabung ke Bujen ini kan semuanya tersistem. Ya. Dulu kan kita hanya akan tanam, tapi setelah itu kan kita bingung pasarnya mau kemana. Tapi sekarang ya kayak tadi Ibu Jen sudah sampaikan bahwa kami di sini menciptakan permintaan dulu, baru kami sediakan produknya, begitu. Dan sementara kita di lokasi yang kami tanam ini artinya permintaan sudah ada. Ya, jadi ketika kami panen langsung orang siap muat, begitu. Ya, kalau saat ini Abang dengan teman-teman yang bekerja ini tanam apa saja nih? Sementara yang kita tanam di lokasi ini ada pisang, ada tomat, ada cabai, ada wortel, ada durian. Nah, meskipun durian beberapa pohon, tapi kita uji coba di sini kalau memang tumbuh bagus, bisa produksi berarti ke depan dikembangkan lebih besar lagi. Ya, ini durian ini yang paling menarik ini berarti. Ini pertama di NTT ini, semoga ada hasil dan ya ini bisa jadi contoh juga untuk masyarakat ya, bahwa sebenarnya durian bisa hidup kalau nanti hasilnya kita lihat nanti ya. Ya, si Jen, kalau melihat dari lokasi pertanian ini, apa target sebenarnya ke depan untuk lokasi ini? Apakah bisa jadi sebuah tempat wisata sekaligus atau seperti apa? Benar. Sis? Ini kita bisa lihat di depan itu bedeng bunga. Ya, Jadi kita coba menghidupi bunga-bunga yang jarang ada di NTT kan. Seperti saya bawa tabe buya, terus ada dahlia sudah tumbuh. Kemudian saya bawa sakura sumba juga. Ada sakura beneran juga di situ yang Ya. tumbuh. Nah, itu bisa jadi nanti tempat pariwisata. Dan kemudian dengan percobaan tanaman-tanaman yang jarang ditanam di sini, ini juga akan menjadi satu kebun inovasi. ya, Kemarin kita punya mahasiswa alumni yang dari Israel juga datang ke sini untuk penelitian. luar biasa. Kita juga ada beberapa anak magang lainnya yang datang ke sini untuk belajar. Ya. Nah, jadi kedepannya nanti kalau anak pertanian itu mau belajar atau magang dan mereka butuh tempat belajar, silakan datang ke Kebun Jen. Ini tempat inovasi, Ya. ini tempat penelitian. Kalau masyarakat yang mau datang belajar bagaimana? Petani, katakanlah gitu. Boleh, tentunya. Ya. Harus buat janji dulu, ketemu koordinator tanam. Ya. Kalau mereka nyelonong doang kan itu bukan belajar. Iya, karena mungkin contoh kayak pisang kayak gini tanamnya bagaimana kan itu tentu ada teknik tanamnya sendiri-sendiri berbeda. Nah, jadi mungkin ya ini Sisjen buka peluang, silakan datang ya, datang di sini mau belajar, mau konsultasi sama apa? Bang Absamso, Bang Samso juga boleh ya. kita udah ada beberapa orang ya yang pernah datang ke sini juga belajar ya.
yang dari pihak agama juga mereka ke sini. Ada romo, Ada dosen juga Ada pernah. dosen. Ada dosen ya. 4 orang. Ya, ini tentunya nanti ke depan bisa jadi semacam tempat pembelajaran juga ya Sis ya. Benar. Ya, dari kampus-kampus ini juga bisa datang di sini ya. Dan itu yang seharusnya terjadi. Ya, Kampus itu kan sarana untuk belajar secara Ya. teori. Dan secara prakteknya kan mereka harus praktekkan dong. Nah, praktekkanlah di sini. Saya juga dengan senang hati dapat ilmu baru, ya, gitu kan. Kita selalu terbuka untuk ilmu baru gitu loh. ya. Kayak misalnya kita pakai drip system. Hanya 3% petani di dunia ini yang pakai dripping system sebenarnya. Ya. Tapi kita coba pakai. Dan itu sangat menolong ya. Sangat menolong. Ya, kalau saya lihat kan ini tanamannya subur. Ini kalau kondisi airnya di sini seperti apa Sis? Air itu ada dua source ya. Yang pertama kita di sini ada 3 sumur bor, ya, yang debitnya cukup deras. Kemudian kita juga bangun embung di belakang. Oh, ada embung Ada juga. embung di belakang, dalamnya 4 meter. Dan itu kita jadikan juga sumber air, terutama di musim hujan. Tapi di musim hujan kita nggak perlu terlalu banyak sumber air Ya, juga betul. kalau sudah hujan tuh. Ya, betul. ya. Sis, ini ada alat berat yang kita lihat ini aktivitasnya seperti ini. Apakah memang setiap hari sementara ini seperti ini? Setiap hari sementara ini seperti ini. Setiap Ya. hari. Berarti masih ada upaya lanjutan juga di Masih. sekitar areal ini ya? Masih. Bahkan saya mengundang teman-teman RRI kalau mau untuk touring silahkan. Ya, Nah, nanti yang luas di kita belakang. pantau ke belakang. Iya. Asal siap-siap kaki aja. Olahraga lumayan. Ya, ya Sis. Ini kalau kita lihat kan ini biaya untuk kegiatan ini kan sangat besar, Sis. Apa Sis tidak berpikir jangan sampai ada ruginya atau seperti apa? Bagaimana Sis? Hitungan itu sudah ada. Dari sisi produksi itu tidak rugi. Dengan hasil pertanian kita bisa bayar, kita punya operasional, anak-anak gaji dan semuanya ya. Mungkin yang biaya masih besar itu adalah di infrastruktur, bangun Infrastruktur, jalan, ya. bangun sistem-sistemnya seperti ini gitu. Kayak misalnya nih Musa 1 roll 500 meter tuh 800.000 harganya. Wih. Dripping system itu 1 roll 4 juta. Nah, yang seperti yang kita kan nggak butuh 1 roll, kita butuh Ya. puluhan roll, ratusan roll gitu kan. Nah, jadi infrastruktur betul masih dalam tahap investasi, tapi sisi operasional sudah tertangani dengan hasil produksi kita. Nah, kedepannya produksi kita itu akan membayar seluruh operasional kebun Jen, Luar biasa. termasuk infrastruktur. Jadi ini menurut saya hal yang sangat bagus. Bahkan menurut saya produksi tahun depan itu saya sudah bisa bangun villa di kebun ini di sini. Luar biasa. Bisa, selama dimanage dengan baik. Ya. Kan ini milik swasta, tidak ada korupsi-korupsi di sini. Nggak ada korupsi-korupsi di sini. Jadi ini milik swasta ya. Ini Swasta. Sijen mesti sampaikan karena banyak juga pasti bertanya ini jangan sampai ada campur tangan pemerintah atau seperti apa Sis? 100% swasta. 100% swasta. Sis, selain di tempat ini di Belu, apakah punya rencana juga kalau ini berhasil mau kembangkan lagi di titik yang lain? Katakanlah ini di desa ini, nanti mungkin di tempat lain ada? Seperti itu? Saya lebih mau buat pemerataan di kabupaten lain. Oh begitu ya? Nah, contohnya nih yang saya lagi ada pikiran ya, di Sumba itu kan ternaknya bagus. Jadi saya mulai awal Maret ini sudah kembangkan khusus Sumba divisi babi. Divisi babi. Nah, kemudian yang di Rote itu saya sudah kembangkan ayam petelur dan itu sudah berjalan. Jadi sekarang ini tim di Rote itu sudah tidak pernah meminta, ibaratnya minta uang untuk pakan atau apapun, semua sudah jalan sendiri. Manajemennya sudah jalan. Manajemennya sudah sendiri. jalan. Oh, luar biasa. Ya. Nah ini saya bilang kalau di setiap kabupaten kita mengembangkan satu jenis usaha yang baik, yang dimanage dengan baik dan besar ya, kaya itu NTT. Kaya itu NTT. Kalau lihat di Belu Sis, kaitan dengan masyarakat biasa, apa sarannya Sis untuk pemerintah bagaimana juga bisa mendorong pertanian-pertanian seperti ini, Sis? Pertama support ya, kalau mau dari pemerintah support itu harus berupa alat ya, alat pertanian itu yang berat ya, yang harus agak masif. Kemudian kalau memang pemerintah mau mendorong petani itu untuk maju, mungkin yang perlu dipersiapkan adalah pupuk. Masyarakat sediakan bibit sendiri, pupuk harus dibantu. Pupuk harus dibantu ya. Ya sekarang saja kita
kadang kewalahan pupuk. Pupuk itu yang mahal, betul. Ya, ya karena sis pernah calon gubernur, kita berharap nanti maju lagi lah supaya hal-hal seperti ini bisa terakomodir, karena tidak semua pemimpin kan punya pikiran yang sama. Tapi sis sudah melakukan secara nyata ya bersama masyarakat, tidak hanya di Belu, di beberapa tempat lainnya. Kalau di Malaka adakah potensi yang dilihat? Ada. Malaka itu saya sudah punya tanah. Sudah punya tanah. Saya sudah punya tanahnya, tapi saya belum kembangkan aja. Nah, karena waktu saya kehabisan di sini. Untuk sementara masih fokus di sini. Iya, antara Belu, Kupang, Sumba, 12 kabupaten lainnya plus Jakarta ada usaha juga, plus Singapura, ini kita agak ribet. Iya ya. Tapi sudah ada. Sudah sana, ada placementnya, sudah ada plottingnya, sudah ada idenya, visinya Ya. mau dijadikan seperti apa. Baik. Nah. Ini rupanya ada yang sudah bergabung, coba kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Belum. Oke, kita tunggu partisipasinya yang mau bergabung lewat telepon boleh, lewat komen juga boleh. Mau lewat telepon bisa di 081 138 26916. Kita terima dulu penelpon yang sudah bergabung. Selamat pagi. Halo. Sinyal bisa jadi sinyal ini. Oke. Halo, selamat pagi yang sudah bergabung. Dengan siapa? Selamat pagi. Oke, kalau memang tidak bisa lewat telepon, bisa lewat komen ya di YouTube. Nanti kita akan bacakan dan langsung tanyakan ke Sis Jane ya. Atau Bang Samso. Ya, atau Bang Samso. Bang Samso, dengan lokasi tanah yang ada, apakah ada kendala yang dihadapi dengan teman-teman? Untuk kendala di lapangan tidak ada. Yang tadi Ibu Yesus sampaikan bahwa untuk kita buka lahan baru ini perlu ada alat berat. Tidak mungkin kayak semacam kayu, batu, kami pakai tenaga manusia memang agak susah. Itu setengah mati ya. Setengah mati. Dengan adanya alat berat yang tiap hari hidup terus, kami merasa bahwa kendala di lapangan tidak ada. Begitu. Nah, kalau untuk soal teknis itu tetap kami jalankan sesuai dengan prosedur dan kami bisa panen. Karena kita tahu bahwa musim hujan ini kan tantangan cukup besar. Ya. Ya, banyak petani gagal panen itu di musim hujan. Tapi kami di Kebun Jen tetap kami produksi sampai saat ini. Ya, ini mungkin bulan Maret kami sudah mulai panen, ada pisang, terus ada panen cabai, panen tomat. Jadi kami di sini tetap jaga panennya berkelanjutan terus. Begitu. Kalau dari permintaan dari Timor Leste, Sis, itu apa mereka harapkan Leste dari situ? ini memang banyak minta tomat. Tomat dan cabai besar ya. Nah, ini yang masyarakat kita perlu tahu bahwa mereka itu syaratnya tuh 4B kalau saya bilang. Ya. Besar, bagus, bulat, sama apa satu lagi? Bersih. Bersih ya? Nah, ini yang kadang-kadang kita produksi Indonesia itu kurang bisa masuk ke level itu. Gitu loh. Sehingga harganya di pasaran tidak bisa bagus. Tapi kalau kita bisa maintain 4B itu, mereka terima dengan harga sangat bagus. Karena masuk supermarket. Ya. Sis, ini kan banyak petani kita juga yang tadi seperti Sis sampaikan, pasarnya ini mereka juga bingung. Apakah punya pikiran bahwa oke, ke depan mungkin petani di Belu bisa bergabung untuk pasar sama-sama seperti apa? Begini, Ya. ini juga sudah menjadi pertanyaan dan saya akan jawab dengan Ya. dengan gamblang ya. Ya. Saya ini bukan si murni, saya pengusaha, Ya. jadi saya jawab Ya. terang-terang. Ya, syarat dari luar negeri itu harus barangnya besar, bagus, bulat, bersih. Dan itu untuk bisa mencapai level itu, perawatannya itu mahal. Perawatannya mahal ya, dan luar biasa telatennya gitu. Kalau saya ambil kualitas dari petani, di mana petani A, petani B, petani C beda kualitas perawatan, betul. itu tidak akan diterima oleh ekspor. Maka saya bilang saya tidak bisa untuk mengambil hasil dari petani main langsung jual saja, karena Tidak bisa. tidak sama kualitasnya. Beda.
besarnya tidak sama, bulatnya tidak sama, bersihnya nggak sama. Kadang itu nggak, yang ada kayak aliran air di tomat itu juga mereka tidak mau terima. Begitu. Jadi bukannya kita tidak mau, tapi tidak bisa karena menjaga kualitas itu. Nah, cuman ini triknya. Ya. Banyak petani yang kelihatannya mereka kurang mampu, Ya. gagal panen atau apa, mereka kerja di sini. Mereka kerja di sini, belajar di sini, mereka kembangkan kebun mereka sendiri sampai ada yang bisa renovasi rumah, beli motor, ada juga yang kawin lagi. Karena kelebihan. Kelebihan dari biasanya. Jadi kebun Jen ini sudah memberikan kepastian gaji kepada mereka, sehingga mereka bisa mengembangkan kebun mereka sendiri, mencari pasar sendiri, dan mereka menjadi mandiri. Kehidupannya bertambah daripada mereka keluar duit terus, gagal panen, Ya. terus mau hidup bagaimana? Baik. Berarti nanti kalau buka lahan lagi yang mau bergabung, Silakan, kita Ya. sangat menerima. nah. Ab Samso, ini kalau kita lihat kan, kalau kemarin di Navala itu kan abang hanya pi pantau. Tapi kalau di sini setiap orang ini seperti apa perhatiannya, pantauannya, karyawan? Nah, untuk pantauan di sini ya itu. Jadi di sini kita ada bagi blok, ada kelompok. Setiap blok itu ada ketuanya. Ya, jadi ketuanya. Jadi malam itu saya sudah kasih pengumuman di grup pekerjaannya apa. Pagi itu kita briefing, saya mengingatkan kembali. Setelah itu mereka turun ke blok masing-masing. Nah, setelah teman-teman turun ke blok masing-masing, baru saya ikuti untuk pantau kembali. Nah, tapi untuk soal tanggung jawab itu setiap blok itu tanggung jawabnya sudah bagus karena mereka sudah paham begitu. Oke, baik Bang Ab Samso dan juga Ibu Jane, kita akan lanjutkan lagi karena sudah hadir juga anggota DPRD Belu dari fraksi PAN, Bapak Ignatius Atikoli. Setelah yang satu ini kita akan lanjut kembali. Pendengar dan juga pemirsa RRI Atambua di mana saja Anda berada, masih bersama kami di dialog pagi hari ini dengan topik Kebun Jen menuju kawasan pertanian terpadu dan kebun inovasi. Tadi sudah disampaikan banyak ya, bagaimana aktivitas yang terjadi di sini dan juga apa rencana besar daripada Kebun Jen ini untuk menjawab kebutuhan pasar ya. Tidak pasar lokal tapi ini sampai ekspor ya. Dan selamat datang untuk Pak Ati, anggota DPRD Kabupaten Belu yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Bisa tes mic-nya dulu, oke, silakan. Ya, selamat pagi. Ini aktivitasnya apa nih hari ini, Pak Dewan? Aktivitasnya untuk pagi hari ini kita bersama-sama di Ibu Jen ya. Hanya hari ini kunjung ke sini saja. Hari ini kita kunjung ke sini untuk melihat tanaman-tanaman yang memang semakin maju. Ya. Tadi saya lihat Abang lihat keliling kebun. Seperti apa tanggapan Abang lihat ini kebun Jen ini? Sangat luar biasa. Kita sangat berapresiasi kepada Ibu yang sudah sangat membangun kita punya wilayah Kabupaten Belu. Ya. Sudah 3 kali ke sini ya. Dan empat kali. Kalau keempat ini perubahannya sangat luar biasa. ya. Ya, Pak Ati, apa yang mau disampaikan setelah melihat perkembangan kebun Jen ini? Kaitan Pak Ati kan punya punya tanggung jawab juga untuk masyarakat Belu. Seperti apa ada harapan untuk masyarakat Belu tetap juga bisa bertani yang semangat seperti apa? Coba sampaikan dulu mungkin untuk masyarakat. Ya, untuk masyarakat Kabupaten Belu yang saya cintai, inilah kebun-kebun contoh untuk kita di Belu, sehingga kalau memang masyarakat yang bertani, kalau memang belum memahami, belum tahu dia punya cara kerjanya, bolehlah datang berkunjung ke kebunnya Ibu Jen untuk bisa melihat cara menanamnya, cara bibit-bibitan atau kamu pupuknya bisa ditanya sama ibu supaya bisa menjelaskan sehingga bisa
mengikuti tanaman-tanaman yang ini, mengikuti jejaknya ibu yang lagi membangun di wilayah Belu. Seperti itu, Pak. Baik, ini sudah ada yang bergabung ya, diteruskan sama teman-teman ini. Ada pertanyaan begini, Sis. Bagaimana strategi pengembangan tanaman hortikultura unggulan di daerah perbatasan seperti Kabupaten Belu agar mampu meningkatkan pendapatan petani dan bersaing di pasar lokal maupun lintas batas? Ini mungkin saran yang Ibu Jen harus sampaikan untuk bisa bersaing ini. Benar. Hasil pertanian seperti apa? Wah, saya senang tuh kalau pertanyaannya mengenai hasil produksi. Iya. Saya semangat nih. Ya. Yang tadi saya sudah bilang, setiap produksi ekspor untuk kualitas ekspor itu syaratnya akan lebih tinggi dari produk lokal. Karena itu yang saya sarankan adalah perawatannya harus maksimal supaya itu mencapai titik kualitas ekspor. Nah, kalau sudah kayak gitu enak. Bisa diterima di Timor Leste, bisa diterima di Malaysia, bisa diterima di Singapura. Yang masalah tinggal nanti atur perhubungannya aja. Begitu. Tapi kalau kualitas itu sendiri masih kualitas lokal, tapi pengen dijual untuk ekspor, nggak akan masuk. Nggak akan masuk, nggak akan diterima, ditolak mentah-mentah malah. Jadi kalau kita lihat hasil pertanian ini, kalau sampai kan sekarang kan ada MBG ini, Sis. Iya. Apakah ini bisa terserap ke sana atau memang dia targetnya ekspor jadi harganya juga pasti tidak sesuai gitu atau seperti apa? Pertama, MBG tidak akan bayar sesuai dengan harga ekspor. Itu satu. Itu terang-terang. Iya. Nah, kemudian yang MBG minta juga cukup banyak dalam waktu cukup cepat sehingga kita tidak mampu untuk memenuhi. Ya, misalnya wortel maunya 44 kg per hari. Wortel tumbuh 4 bulan, Bos. Iya, iya. Ya toh? Ya. Nah, 44 kilo per hari baru satu dapur. Kalau 10 dapur 440 kilo. Nah, kita mau berapa hektar tadi? Betul nggak? Ya, Dan betul. harus tunggu 4 bulan. Ya. Gitu. Sedangkan ketika panen 4 bulan, nggak bisa kita tunggu selama 1 bulan. Kita harus cepat buang kan? Ya. Karena kan tanaman hidup, toh. Nah, sayur yang bisa spoiled gitu, bisa rusak gitu. Nah, jadi makanya menurut saya kebun Jen ini belum cocok untuk mensuplai ke MBG, kecuali MBG beli dalam ad hoc. Artinya sekali-sekali beli bisa. Tapi kalau supply terus tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi selain pertanian, tadi saya lihat ada peternakan juga ya, Sis. Betul. Kami sedang uji coba babi kualitas unggul. Puji Tuhan dari 5 indukan yang awal kita punya sudah punya anak dan anaknya sudah habis terjual. Yang sekarang ini yang tidak terjual. Yang tidak terjual dalam arti kita rawat sendiri untuk indukan unggulan berikutnya. Sis, saya mau cari tahu saja, sejauh ini kan Sis sudah punya banyak aktivitas seperti ini. Bagaimana Pak Gub melihat dan memberikan komentar, atau Bupati Belu melihat dan memberikan komentar sih. Saya pengen tahu itu saja. Biar saya ngomong di sini. Oh, iya. Baik itu Pak Gub, Pak Melki Lakalena, baik itu Pak Willy Lai, kami punya bupati di sini ya. Kita semua teman baik. Nah, Pak Gub sangat mengapresiasi apa yang saya kerjakan di sini. Demikian juga dengan Pak Willy. Kami berkomunikasi sering. Nah, bahkan contohnya Imlek kemarin juga Pak Gub juga sampaikan hari raya Imlek untuk saya juga salam sehat ya Pak Gub. Kami semua teman baik. Ya. Di kebun ini kita tidak bicara politik 2029. Betul. Nah, kita tidak bicara politik, kita bicara bisnis ini. Nah, dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit. Apakah pernah diminta pendapat dari pemerintah, minta pendapat Sis untuk kira-kira kami harus seperti apa? Pernah tidak ada seperti Belum. itu? Belum ya. Tapi Oke. saya rasa pemerintah lebih jago dari saya lah. Masa minta pendapat saya. Karena ini kan kita kan bicara soal ekspornya ini. Ya. Ya, Mungkin yang kurang itu adalah manajemen ya. manajemen ya. Manajemen yang penting itu. Ya. Baik Sis, ini kita sudah di akhir Sis. Siap. Dari perbincangan kita di pagi hari ini Sis. Langsung saja apa yang Sis ingin sampaikan atau membangkitkan tidak hanya kebun Jen tapi semangat petani kita ini seperti apa Sis? Kalau saya orangnya senang kebun, senang bertani, senang hewan. Jadi
saya berharap kita anak-anak muda, juga petani yang masih muda, amatir, jangan menyerah. Nah, ini adalah masa depan. Meskipun ada artificial intelligence, ada bisnis-bisnis yang Betul, berbasis betul. IT, tapi kan kita nggak makan komputer, ya kan? Betul. Kita makan makanan yang ada gitu. Dan ini kita jangan malu jadi petani. Kita harus berubah menjadi petani yang modern, yang naik kelas, begitu. Ini butuh butuh banyak hal tentu mau naik Iya, kelas. dan kita akan bantu lewat Kebun Jen, kita akan bantu. Ya. Ya, poinnya di situ. Jadi masyarakat yang pengen juga maju ya silakan datang ke Kebun Jen ada banyak teman-teman di sini yang siap bantu ya. Ya. Oke. Bang Absamso dulu. Ini apa yang mau disampaikan di akhir ini? Jadi yang perlu saya sampaikan, kayak tadi ada beberapa poin yang Ibu Dian sudah sampaikan, terutama itu masalah sering muncul pertanyaan yang muncul di media dan Yeah. itu bagaimana soal pasar masyarakat Betul. itu, apakah mereka bisa masuk lewat Kebun Jen untuk hasil mereka dipasarkan tidak? Tapi yang Ibu Dian sudah sampaikan bahwa untuk kita bicara kelas ekspor itu kan butuh kualitas. Ya. Ada beberapa kriterianya yang kita harus penuhi baru bisa kita ekspor ke luar. Jadi pesan saya untuk petani-petani semua, kita bertani hari ini bukan sekedar untuk kita memenuhi kebutuhan makan minum, tapi orientasi bisnis. Berarti perlu teknisnya itu diperhatikan dan mungkin pemerintah juga kan ikut support soal itu. Kalau itu teknisnya sudah diperhatikan, berarti kualitas produk dari petani pun bisa ikut bersaing untuk masuk kelas ekspor. Mungkin itu saja saya sampaikan. Baik. Pak Dewan, sebenarnya saya punya banyak pertanyaan untuk Pak Dewan, tapi memang Ya, waktu kita sudah dibatasi. Siap. Tapi Nggak apa-apa. apa yang Pak Dewan mau sampaikan, karena Pak Dewan kan melihat langsung masyarakat kita, dan apa yang Pak Dewan harapkan dari teman-teman di Kebun Jen untuk bisa membantu petani kita di luar sana. Silakan. Untuk soal petani di luar yang tadi saya sampaikan awal Ya. ini, bahwa kalau memang yang belum pahami terkait ini untuk Pertanian. menanam ini, bisakah bisa datang berkunjung di kebun Ibu Jen? Itu guna untuk bisa melihat langsung, bisa mengetahui cara kelola untuk tanam ini seperti apa, sehingga bisa hasilnya juga bisa sama juga dengan ibu punya di sini. Nah, karena saya melihat dari dia punya buah hasil yang ditanam di sini dengan yang kita punya masyarakat tanam mungkin sedikit ada perubahan. Nah, sehingga mungkin dia punya kualitas ya, kualitas itu yang membeli, kita mengekspor kemanapun pasti orang yang pembeli pasti akan butuh dia punya kualitasnya. Nah, kalau kita punya masyarakat Kabupaten Belu kalau memang membuat ini pertanian untuk tanaman tomat, taman lombok dan yang lain-lain, kalau kita punya kualitasnya, kalau memang dibawanya, maka kita punya harga juga dibawa. Kemarin saya dapat dengar informasi bahwa untuk harga, bahwa masyarakat Belu jangan menilai atau jangan melihat bahwa ibu di sini, Ibu Jen di sini memotong harganya untuk diekspor, tidak ada. Ya. Malah kualitasnya ibu di sini bahwa hasilnya itu memang baik, dan harganya memang lebih di atas. Ya. Tidak bisa kita masyarakat di sini bahwa menilai untuk ibu punya kebun Belu, kebun Jen Belu di sini, mungkin dengan cara menjualnya, ekspornya itu mungkin jangan sampai merasa bahwa kita di selisih harga ya begitu. Yang sebenarnya tidak seperti itu. Justru ibu Jen punya malah harganya lebih mahal lagi daripada kita masyarakat di Kabupaten Belu. Ini yang saya dapat tahu. Jadi sampai di sini dulu, nanti ada pertanyaan berikut. nanti saya undang ke studio. Bisa. Ya. Sebelum itu saya mau tambahkan Ya, sedikit. silakan. Berhubungan tadi yang Bapak Dewan sudah sampaikan bahwa kelompok atau petani mau belajar soal teknis sebenarnya bisa berkunjung ke sini. Jadi sebelum berkunjung ke sini nanti tolong mungkin bikin janjian dulu ke security atau nanti langsung ke Pak Kris atau saya
supaya kami bisa atur waktu, karena kan aktivitas di dalamnya tiap hari tidak ada waktu istirahat. Iya. Jadi mungkin nanti bikin janjian dulu. Iya. Supaya kami bisa sistem waktu terima toh. Jangan sampai membeludak. Jadi mungkin seperti itu tambahan dari saya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu Jen dan Pak Dewan, Pak Absamso di pagi hari ini sudah bersama RRI dan juga pendengar dan pemirsa RRI yang menyaksikan pagi hari ini. Nah, inilah contoh yang baik yang harus kita belajar bersama. Tadi Ibu Jen sudah membuka peluang, silakan teman-teman yang mau belajar soal pertanian, silakan datang ke sini, tapi melalui koordinasi ya, supaya jangan sampai membeludak. Demikian live kami di pagi hari ini. Saya Egy Arojo mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda semua. Sampai jumpa di live mendatang.